mengaji bersama Syafi'i Center. Malam ini kita akan membahas materi tentang puasa, rukun puasa, dan syarat wajib puasa yang akan disampaikan oleh Ustadz Edi Ferdiansyah dan Ustadz Huzaifah. Pada beliau, kalau sudah ada di tempat, boleh bisa dimulai. Bisa kita mulai sekarang ya? Ya, boleh, Ustadz. Pak Moderator. Ya. Oke. Penerangannya rada-rada ini nih, rada-rada gelap nih. Jauh deh. Oke. Bisa dimulai Pak Pak Moderator? Suara saya jelas nggak ya nih ya? Jelas. Oke. Maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya takzimi seluruh hadirin hadirat versi online yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tetap saya hormat dan takzim. Pertama, ya saya perkenalkan diri, Edi Ferdiansyah, dan saya bukan ingin menggurui, mengajari atau apapun. Kita sharing-sharing saja. Semoga apa yang kita pelajari nanti itu bisa barokah, manfaat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Langsung ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamis Syiyami. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa hukum puasa, Karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan puasa, ya tentu ini menjadi salah satu persiapan untuk kita semuanya. Wahuwa utawi lafat siyam wasaumu masdaroni ma'nahuma. Nah, jadi lafat siyam dan saum, dua ini adalah lafat masdar yang berasal dari masdar. Ya, masdar. Bisa ditasrif seperti ini. Soma yasumu saumun. Soma yasumu siyaman. Nah, ini saumu dan siyam itu dua kalimat ini adalah kalimat masdar. Ma'nahuma lughatan al-imsaku. Secara bahasa, siyam dan saum itu al-imsaku, menahan. Ini secara bahasa. Secara bahasa, saum atau siyam itu adalah menahan. Jadi apapun yang menahan, misalkan orang menahan tidak makan dan tidak minum, ya namanya imsak. Menahan untuk tidak ngomong, ya imsak. Ini secara bahasa. Jadi setiap perkara yang menahan untuk tidak jatuh cinta pun itu juga imsak. Jadi semua yang masih, andaikan ada yang masih jomblo di grup ini, semoga dipertemukan oleh Allah dengan lelaki yang soleh-solehah, ya dengan jodoh yang soleh-solehah lah pokoknya. Amin. Biar nanti puasanya ada yang nemenin gitu. Kemudian wasyar'an, secara bahasa, secara istilah, terminologi, apa itu puasa? Yaitu imsaku an muftirin binniyatin makhsusatin. Jadi menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa tersebut dengan niat tertentu. Kalau puasa Ramadan, ya niatnya puasa Ramadan. Kalau puasa karena nazar atau janji, berarti niatnya ya karena puasa berjanji itu. Senin Kamis ya niat puasa Senin Kamis. Jadi niatnya itu tertentu, sudah dikhususkan. Puasa apa dia dan hari apa dia puasa itu sudah ditentukan. Jami'an naharin,
Jadi puasa itu 1 hari full. Jami'an naharin. Tidak boleh puasa setengah hari. Kalau misalkan untuk anak-anak kecil yang belum baligh, kita ajarkan kepada mereka untuk puasa setengah hari, ya tidak apa-apa. Karena masih dalam pembelajaran. Beda dengan kita yang sudah baligh, yang sudah berakal. Nah, maka puasanya itu harus 1 hari full. Dari mulai sebelum azan subuh, nah, sampailah nanti azan maghrib. Baru kita buka puasa. Jadi tidak boleh puasa setengah hari. Atau puasa 13 puasa 4 jam atau 3 jam itu. Jadi puasa itu harus 1 hari full. Kemudian sifatnya nahar qabilin lisomin. Nah, yang menerima puasa tersebut. Maksudnya apa? Tidak semua hari dalam 1 tahun itu diperbolehkan untuk berpuasa. Ada yang hari diperbolehkan puasa, ada yang tidak. Nah, hari yang tidak itu seperti apa? Seperti hari tasyrik. Atau 1 Syawal pada Idul Fitri, ya kan? Nah, itu tidak boleh kita untuk berpuasa. Nah, jadi berpuasa itu pada hari-hari yang mana hari itu bisa untuk kita melakukan puasa tersebut. Puasanya 1 hari full, kemudian puasa di hari yang bisa pada saat hari itu kita melakukan puasa. Kalau di hari-hari yang diharamkan puasa, maka kita tidak boleh untuk melakukan puasa. Baik itu puasa sunnah ataupun puasa yang wajib, yang fardu. Min muslimin. Jadi setiap orang muslim itu harus dia berpuasa. Jadi yang berpuasa itu hanya orang muslim. Nah, bagi yang merasa dirinya muslim, maka wajiblah kita berpuasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran itu, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi setiap orang muslimin dan muslimat itu diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kemudian akilin tahirin min haidin wa nifasin. Kemudian orang muslim itu dia berakal, artinya sehat, tidak ada gangguan jiwa. Tohirin, dan dia juga suci min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Nah, tentu haid dan nifas ini hanya untuk perempuan. Laki-laki tidak ada dia sejarahnya haid itu, apalagi nifas, apalagi sampai melahirkan, itu enggak ada. Jadi haid dan nifas itu hanya untuk perempuan saja. Nah, itu apa namanya? Jadi orang yang berpuasa itu tentu sudahlah muslimin dan muslimat, akilin yang berakal, tohir, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Lanjut selanjutnya, wasyara itu wujubis syami, utawi piro-piro syarat wajib salat, salah satu asya'a, ada 3. Jadi syarat wajib, kok salat sih, mohon maaf. Syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3. Wa fi ba'dhin nusakhi, di dalam sebagian nasakh atau kitab itu arba'atu asya'a, ada 4. Jadi ada yang mengatakan syarat wajibnya puasa itu ada 3. Ada juga di kitab-kitab yang lain mengatakan 4. Ini hanya perbedaan dalam keterangan dalam kitab saja. Apa saja itu? Nah, yang pertama al-islamu, Islam. Tentu diulangi lagi, puasa itu puasa bulan Ramadan, Senin Kamis, puasa nazar, ayamul bid dan lain sebagainya, itu puasanya orang Islam. Maka kita yang berkomitmen asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan, maka wajib kita berpuasa apabila sudah waktunya untuk kita melaksanakan puasa. Yang kedua, wal bulughu, baligh. Nah, kemarin sudah kita bahas juga wa alamatul bulughi, kalau dalam kitab Safinatun Najah itu ada 3. Sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, hitungan hijriyah. Jadi bukan masehi. Hijriyah 15 tahun dia sudah sampai umurnya, baik laki-laki dan perempuan, maka itu tanda-tanda baligh. Kemudian yang kedua tanda baligh itu adalah bermimpi. Laki-laki dan perempuan kalau sudah bermimpi, nah itu juga menjadi alamat baligh. Nah, yang ketiga itu khusus untuk perempuan saja. Apa itu?
haid. Laki-laki tidak ada sejarahnya haid tadi. Kemudian wal aqlu. Yang ketiga itu wal aqlu, berakal. Maka bagi orang yang sehat jasmani rohani pikirannya, waras dia, wajib dia untuk berpuasa. Kalau orang gila, orang yang agak-agak ada gangguan, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Mohon maaf saya kok sholat terus ya, berpuasa. Yang keempat, wal qudratu 'ala shaumi. Nah, yang keempat itu dia mampu untuk melaksanakan puasa ini. Nah, namun kadar mampu ini bukan sewenang-wenang dari pemahaman kita. Jangan gara-gara misalkan, aduh saya lagi sakit ini, saya tidak mampu berpuasa. Sakitnya kenapa? Bisul misalkan. Ya, enggak masuk. Atau saya sakit, ini mah, sehingga saya tidak mampu berpuasa. Oh tidak. Jadi ketika misalkan kita itu sakit, sehingga tidak mampu untuk kita berpuasa, maka harus ada rujukan dari dokter. Pak, sampean untuk sekarang jangan berpuasa dulu ya, karena bahaya. Kalau sampean puasa nanti besok mati misalkan, meninggal. Nah itu boleh kita untuk tidak berpuasa. Tapi kalau hanya tidak mampunya itu, karena kerja atau capek, lesu, haus, lapar, nah maka ya semua orang juga seperti itu ketika dia berpuasa. Maka tidak masuk. Nah, maka dengan demikian, wal qudratu 'ala shaumi, dia mampu untuk berpuasa itu, dia harus mampu untuk berpuasa itu akan menjadi suatu alasan dia untuk tidak berpuasa dengan alasan tidak mampu itu dengan tadi. Apabila dia sakit, maka ada rujukan dari dokter. Nah, tidak kok dari pemahaman kita sendiri. Jadi, tadi misalkan kita ada seseorang yang sakit, apabila dokter berkata, Pak, kamu jangan puasa dulu, kalau kamu puasa, nanti besok kamu meninggal, misalkan seperti itu. Nah, maka boleh untuk kita berpuasa. Andaikan tidak demikian, hanya mah atau sakit-sakit biasa, atau merasa tidak mampu karena bekerja, ya, kalau sebisa mungkin kita harus tetap berpuasa. Kemudian, wahada utawi wal qudratu 'ala shaum huwa hadza as-saqitu ala nuskhati thalathati. Nah, jadi lafaz atau tambahan wal qudratu 'ala shaum itu tidak ada dalam nasakh atau kitab yang mengatakan syarat wajib puasa itu ada 3. Kalau yang 4 ya berarti wal qudratu 'ala shaum itu ditulis, tercantum yang saat ini kita kaji bareng-bareng. Kemudian fala yajibu as-shaumu 'ala aqdadi dzalik. Maka tidak wajib berpuasa ala aqdadi dzalik ing atase sewalike mengkono-mengkono Islam baligh akal dan wal qudratu 'ala shaum. Maka tidak wajib bagi orang untuk berpuasa yang mana orang itu tidak Islam, tidak baligh, tidak berakal, dan tidak mampu untuk melaksanakan puasa tersebut. Jadi yang puasa, syarat wajib untuk berpuasa ada 4. Sebagian ada 3. Kalau mengatakan 4, berarti wal qudratu 'ala shaum itu dimasukkan. Kalau yang mengatakan 3, berarti wal qudratu 'ala shaum itu tidak dimasukkan. Nah, maka kita ulang bersama, syarat wajib untuk kita berpuasa itu yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat wal qudratu 'ala shaumi, mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, mungkin demikian materi yang saya bawakan. Apabila ada tutur kata yang salah atau dalam pembacaannya kurang betul, mohon nanti untuk ditegur dan diajarkan bagaimana tata cara membaca yang baik dan benar.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Oke, terima kasih Ustaz Eldi. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Ustadz Uzaifah yang dari rukun puasa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, di kesempatan ini saya akan melanjutkan dari pembahasan yang tadi telah dibahas oleh Ustadz Eldi mengenai tentang puasa atau kriteria puasa. Baik, di malam hari ini saya akan melanjutkan terkait tentang fardu-fardunya atau rukun-rukunnya. Di sini saya mengambil kitab Bajuri yang itu dikarang oleh oleh Syekh Ibnu Qasim al-Bajuri. Maka di sini beliau mengatakan, qala musannif rahimahullah wa nafa'ani bihi wa bi amin amin ya rabbal alamin. Di sini beliau mengatakan mengambil lafaz faraidus shaum ya arba'atu asya'a. Bahwa fardunya puasa itu ada 4. Ya, fardunya puasa itu ada 4 kata beliau. Di sini beliau memakai lafaz arba'ah. Sedangkan kebanyakan dari para ulama umumnya itu ada 2. Bahkan setiap ulama itu kan memiliki ciri khas masing-masing. Di sini Syekh Ibnu Qasim beliau lebih mendetailkan lagi. Tapi kalau kita perhatikan sama-sama, sama saja sebenarnya pada intinya rukun puasa itu ada 2 atau fardu puasa itu ada 2. Menurut mazhab kita yaitu Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik. Tapi kalau kita lari kepada mazhab yang lain selain Imam Malik dan Imam Syafi'i, itu hanya ada 1, yaitu imsakun saja. Jadi kalau menurut mazhab kita yaitu mazhab Syafi'i dan mazhabnya Imam Malik itu ada 2, yaitu niat dan imsak, yaitu menjaga dari atau menahan dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Itu rukunnya. Tapi kalau kita lari kepada mazhab Hanafi, Hambali, rukun puasa itu cuma ada 1, yaitu adalah imsak, yaitu menjaga diri kita dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Maka kalau mazhab Hanafi atau Hambali, seandainya dia tidak melafadzkan niatnya di malam hari, dia lafadzkan di siang hari, itu gak masalah. Itu mazhab Hanafi dan Hambali. Tapi karena kita ini mazhab Imam Syafi'i, wajib bagi kita untuk melafadzkan niat di malam hari. Baiklah, yang pertama adalah ahaduha an-niyah, yaitu adalah niat yang pertama. Kita rincikan bahwa niat itu apakah harus dilafadzkan atau tidak. Maka di sini Imam mengatakan bil qalbi, cukup dengan hati saja. Kita tetapkan dalam hati saja niat itu. Kita tetapkan dalam hati saja, tidak harus dilafadzkan. Andaikan mau dilafadzkan itu sunnah. Tapi kalau kita melafadzkan, tidak kita tancapkan dalam hati kita, maka tidak sah niatnya, tidak sah puasanya. Karena tempatnya niat itu ada di dalam hati. Kemudian fa'inkan sama. Kemudian tadi kan mazhab kita sebagai apa? Diniatkan apa tuh diwajibkannya niat pada puasa ini sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala amal itu sah bila mana dibarengi dengan niat. Jadi kalau ada amal ibadah yang tidak disertai dengan niat, seperti sholat tidak diniatkan atau puasa tidak kita niati, maka tidak sah puasanya. Sholatnya juga tidak sah karena itu merupakan daripada rukunnya. Wala budda minan niyah di kulli yaumin. Khusus kita mazhab Imam Syafi'i, dia mengatakan wajib bagi siapapun ketika hendak puasa melafadzkan niat tersebut di setiap harinya. Jadi setiap hari kita diwajibkan untuk melafadzkan niat itu. Andaikan puasa ini ada 30 hari, maka selama 30 hari itu kita berniat. Berbeda kalau mazhab Imam Malik. Kalau mazhab Imam Malik,
Yakfi niyatu shaumi jami' asy-syahri fi awwal lailatin minhu. Andaikan mau kita jamakkan, maksudnya kita niat di malam hari, ya, di malam yang pertama itu kita niat untuk puasa Ramadan selama 1 bulan, itu boleh. Mazhabnya Imam Malik. Tapi kalau mazhabnya Imam Syafi'i, setiap hari itu wajib kita lafadzkan. Nah, karena kan kita ini mazhab Imam Syafi'i, jadi yang kita ikuti ya mazhab Imam Syafi'i. Tapi andaikan kalau kita mau mengikuti mazhab Imam Malik, kita harus tahu tata cara dalam puasa menurut Imam Malik. Nah, kalau menurut Imam Malik tadi, niat 1 malam saja yang kita jamakkan untuk 1 bulan itu tidak masalah, selagi kata Imam Malik, selagi tidak ada mani. Maksudnya mani itu apa? Andaikan contoh ada seorang perempuan lah ya, niat puasa selama 1 bulan di malam pertama, kemudian di hari kelima dia haid lah sesuai adatnya, misalnya 1 minggu, maka bagaimana hukum niat dia? Apakah dia ulangi atau tidak? Kata Imam Malik, ketika ada mani atau perkara yang menghalang, yang memutus dia untuk memutus puasanya, maka wajib bagi dia untuk mengulangi dari niatnya atau tajdidnya, memperbarui niat itu. Kemudian masih terkait dengan puasa, fa'in kana as-sawma fardhan ka Ramadan aw nadhran fala budda min iqan niyatil lailan. Jadi mazhab kita Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa ketika puasa itu puasa fardu, seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, maka wajib meletakkan niat itu di malam hari. Ya, di malam hari. Maka kalau ada orang niatnya itu di pagi hari misalnya, itu gak sah puasa Ramadannya atau puasa nazarnya. Karena peletakan niat menurut mazhab Imam Syafi'i itu di malam hari. Ya, perlu ditekankan di malam hari sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, "Man lam yabitan niyata qabla al-fajri fala siyamalah." Kalau ada orang yang tidak meletakkan niatnya di malam hari, maka puasanya gak sah, kata beliau. Maka di situ Imam Syafi'i mengatakan, mengambil pendapat wa tabitu iqa'iniyah lailan. Meletakkan niat itu dijatuhkan di malam hari. Kalau kita niatnya di siang hari, maka gak sah puasanya. Itu mazhab Syafi'i ya. Nah, ada masalah contohnya. Ada pertanyaan masail di sini dalam kitab ini. Andai kan ada orang puasa misalnya ya, niat puasa setelah sholat tarawih misalnya, kemudian setelah dia berniat tadi, dia masih makan, dia minum, bahkan bersegama dengan pasangannya, maka bagaimana niatnya? Apakah diulangi atau tidak? Maka di sini Imam mengatakan bahwa wala yadurru al-aklu wa syarbu wal jima'u ba'daha. Tidaklah masalah andaikan ada orang setelah niat dia makan, dia minum, dia bersenggama dengan istrinya, itu gak masalah. Nah, itu kata pendapat yang di sini. Jadi gak masalah. Meski kita sudah niat, kemudian kita ini makan, minum setelah berniat tadi, selagi itu di malam hari. Beda kalau kita makannya di siang hari, ya jelas itu kan tetap batal. Kemudian wa yajibu at-ta'yin fi shaumi Ramadan. Dalam puasa Ramadan itu diwajibkan untuk menta'yinnya, merincinya, mendetailkannya. Jadi kalau kita hanya niat damai itu shaum godin, aku niat untuk puasa besok,
nggak sah puasanya. Jadi niatnya itu harus ditakyin. Puasa apa kita? Puasa Ramadan sini kan. Maka di sini sempurnanya kata beliau, wa akmalu niyyatu shaumi ayatun nawaitu samaghadin an ada'i fardhu syahri ramadhana hadisanati ta'ala ta'ala. Jadi kalau sempurnanya niat itu seperti umumnya ya yang biasa kita baca, nawaitu samaghadin an ada'i fardhu syahri ramadhana hadisanati ta'ala. Sedikitnya, minimalnya kalau kita niat ya, minimalnya itu nawaitu sama Ramadana itu cukup. Kalau kita mencari minimalnya nawaitu sama Ramadana sudah cukup. Yang penting ada ta'yinnya. Ada ta'yinnya kita puasa apa itu ya. Sedikitnya atau kalau kita sempurnanya kayak seperti adat kita biasanya. Kemudian kan kita sering nemu ya Ramadana apa Ramaduni. Nah, sebenarnya sama saja. Nawaitu samaghadin an ajri fardhu syahri Ramadana ataupun Ramadani itu sama saja. Enggak ada masalah. Yang penting ada Ramadannya. Yang penting ada ta'yinan lafaz Ramadan. Kalau kita dalam segi bahasa yang dikatakan oleh Ibnu Qasim di sini yang benar adalah Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena lafaz Ramadan itu kalau dalam segi bahasa itu disambung pada lafaz setelahnya. Maka lafaz Ramadan tadi dibaca kasroh. Itu kalau dalam segi bahasa. Baik, itu adalah pengertian tentang niat ya. Merupakan salah satu rukun dalam berpuasa. Kemudian rukun yang kedua adalah imsaku dari wasyarbi, yaitu menahan diri dari makan dan minum. Jadi yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum. Wa in qalla, meskipun itu sedikit, maka tidak boleh. Andal mu'tamad ya, ketika inda ta'ammudi, ketika sengaja. Ya, ketika orang sengaja makan ataupun minum seteguk saja, maka puasanya batal. Karena apa? Karena kesengajaannya. Berbeda kalau orang itu makannya karena lupa ataupun karena adanya orang ini baru masuk Islam misalnya kan, maka nggak masalah. Tapi ini ya rukun yang kedua tadi menahan diri dari makan dan minum meskipun itu sedikit. Berbeda halnya kalau perempuan. Kalau perempuan misalnya mau masak untuk berbuka itu kan, jadi boleh kita untuk mencicipi atau merasakan dari makanan tadi. Takutnya nanti keasinan ya kan, maka gak apa-apa kalau kita mencicipi, ya sekedar mencicipi ya, untuk mengetahui kadar dari keasinannya atau tidak, enaknya atau tidak, itu gak masalah, itu khusus bagi perempuan. Kemudian yang ketiga, al-jima, itu bersenggama dengan suaminya atau bersenggama dengan istrinya, hubungan badan lah. Maka kalau dilakukan dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Kalau itu karena lupa atau karena dia ini tidak tahu, dikarenakan dia ini baru masuk Islam misalnya dan rumahnya ini jauh dan kampungnya ini jauh dari ulama, nggak ada ulamanya, maka nggak masalah. Tapi kan kalau kita zaman sekarang ini kan sudah banyak ya di media misalnya di YouTube ataupun di TikTok lah kan, keterangan mengenai ibadah. Andaikan kita tidak andaikan kita mengatakan bahwa kita nggak tahu, itu mustahil, karena perantaranya sudah banyak untuk kita mengetahui ilmu ini. Jadi tidak dibenarkan kalau kita ini jahil terhadap ilmu. Maka berdosa bagi orang itu ketika ini sudah ada perantara yang mempermudah dia untuk mencari ilmu, tapi dia tidak
ada kemauan untuk belajar. Ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai alasan kalau kita tidak tahu semua zaman sekarang ya. Tidak bisa. Maka ada sebuah hadis mengatakan dan berani ketika orang yang punya ilmu ini melakukan suatu kesalahan dalam ibadahnya, maka dia mendapatkan satu dosa. Kata Rasulullah ya, ketika seorang melakukan kesalahan dalam ibadahnya, maka dia mendapatkan satu dosa. Cuman ada riwayat lain mengatakan untuk dosa orang yang sudah belajar, ada niatan untuk belajar, kemudian dalam beribadah dia melakukan kesalahan, maka dosanya ini dimaafkan oleh Allah. Berbeda bagi orang yang tidak ada keinginan untuk kemudian dia salah dalam ibadahnya, maka kata Rasulullah janbani, dia akan mendapatkan dua dosa. Dosa karena dia tidak tahu, dosa karena dia melakukan kesalahan, yang kedua dosa karena dia tidak mau untuk belajar. Maka penting bagi siapapun dia untuk mempelajari ilmu agama, karena ilmu agama ini tuntutan bagi setiap orang muslim. Maka kata Rasulullah, bahwa tulabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi siapapun. Bagi siapapun yang mengaku dirinya Islam, wajib bagi dia untuk berguru. Atau tidak ada batasan untuk belajar ilmu agama ini, baik dari kita lahir sampai kita wafat itu diwajibkan untuk belajar ilmu. Berbeda halnya kalau kita ini berbeda hanya dengan ilmu formal. Ilmu formal itu masih ada batasan, batasannya. Kita belajar sampai itulah paling penghujung. Tapi kalau ilmu agama sampai kita wafat, kata Rasul. Baik, yang terakhir ada warabi ta'amudul qayyi falau walabahu al-qayyu lam yatulzamu. Jadi yang keempat adalah sengaja muntah. Jadi kalau sengaja muntah itu dapat membatalkan puasanya. Jadi kita urutkan lagi dari awal bahwa Ibnu Qasim mengatakan ada 4 perkara yang menjadi rukun-rukun puasa. Yang pertama niat dengan hati, kemudian di malam hari, dan diniatkan dengan adanya ta'yin, dengan ada niat ini harus ta'yin atau mendetail. Kalau nggak detail ini puasa apa, cuma niat puasa besok, maka nggak cukup, maka nggak sah niatnya. Kalau niat sudah tidak sah, maka puasa tidak sah. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum, meskipun itu sedikit, nggak boleh. Itu itu termasuk, itu rukunnya puasa, menahan dari makan dan minum meskipun itu sedikit. Ketika sengaja ya, kalau kita ini lupa maka nggak masalah, ada hukum ma'fu. Sebagaimana sebuah hadis, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba fayatum musammu. Kalau ada orang lupa dia ini berpuasa dan dia ini sudah makan dan minum, maka kata Rasulullah, falyutimmu shaumah, lanjutkan saja puasanya. Innama at'amahullah wa saqahu. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat bagi dia sebuah makanan dan minuman untuk dia. Itu Allah sudah memberikan nikmat untuk dia aja. Kalau lupa, beda kalau orang pura-pura lupa, ya. Syaratnya lupa. Kemudian yang ketiga tadi menahan diri dari bergaul dengan istrinya atau bersenggama, berhubungan badan dengan pasangannya. Nah, dan yang keempat adalah menahan diri untuk sengaja muntah, karena kalau sengaja muntah itu dapat membatalkan puasa. Jadi itulah 4 perkara yang itu merupakan fondasi dari puasa, atau fondasi atau rukun dari puasa ini. Bila salah satu perkara ini tidak kita jalankan, tidak kita lakukan, maka positif puasanya tidak sah. Jadi rukun itu ibarat sebuah bangunan. Kalau bangunannya ini tidak sempurna, maka bangunan itu akan roboh.
Begitulah jika dalam ibadah, kalaulah salah satu dari rukun-rukun ini tidak kita lakukan, tidak kita jalankan, maka positif puasa kita ini tidak sah, atau ibadah kita ini tidak sah. Contoh saja solat, bila salah satu rukunnya tidak kita lakukan seperti baca Al-Fatihah, maka kalaupun kita sudah sempurnakan rukun-rukun yang lain, tapi satu rukun kita tinggalkan, maka sholat itu tidak sah. Ataupun puasa tadi, bila mana semua rukun-rukun sudah kita jalankan, tapi ada satu yang kita tinggalkan, maka puasa ini tidak sah. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekeliruan, saya mohon maaf dan bisa dikoreksi lagi pada para ustadznya, boleh. Dan ini akan saya kembalikan lagi kepada moderatornya. Kepada moderator, saya serahkan. Oke, terima kasih Ustaz Huzaifat. Dan ini kita akan membuka